Odelia Sabrina. Selamat Hai, datang di Koi. podcast. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Odel ini adalah seorang penyanyi, teman-teman, yang mungkin baru bergabung. Dia adalah penyanyi yang berbakat banget. Udah bareng sama aku juga beberapa kali ikut di dalam project di tahun 2020 ini di Concert from Home. Ngikut di Motown All Night sama Cartoon All Night kemarin. Iya. Bawain lagu Disney ya? Iya, Nah, Disney. itu. Jadi aku tiba-tiba keinget aja gitu sama Odel karena berasa nggak kita tuh unik banget deh pertemuannya waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? 2016 ya. Iya kan? Iya, 2016. Diajakin sama Haris waktu itu untuk ngelatih sebuah tim yang katanya bakal diberangkatkan ke Singapura untuk mewakili Ya. Indonesia konser gitu. Begitu datang, tiba-tiba ketemulah kenalan satu-satu. Terus ketemu ada yang paling kecil tuh saat itu kan. Si bocah. Nah, ini tahu-tahu begitu dia dites nyanyi, waduh, suaranya ini juga nih punya itu quality tersendiri nih. Itu mungkin iya, dari situ aku jadi kayak wah seru nih kayaknya nih kalau misalnya kita bisa main bareng nih sama Odel gitu. Dan gak berasa Del dari situ. Ya, jadi aku pengen tahu banget gitu. Sebetulnya tuh Odel tuh nyanyi itu dari kapan sih? Aku sebenarnya mulai suka nyanyi tuh pas kecil kan, dari umur 3 tahun waktu itu. Masih yang nyanyi-nyanyi gitulah. Terus papi mami apa kayak kok nih anak nyanyi terus gitu. Terus di mana-mana nyanyi. Aku sampai bawa ini, kok tahu gak sih Walkman yang bulat yang bisa masukin CD itu? Aku Oh, tuh sampai bawa itu terus. oh, zaman kamu udah Discman ya? Iya, udah itu. Oke. Wah, Terus wah tua gue. enggak Oke, terus lah, terus. Heeh. ya udah. Terus mulai umur 4 itu baru bisa les kan, les pertama kali, les vokal. Mm. Karena waktu itu mau umur 3 tapi katanya masih belum bisa, masih kekecilan umur 3. Jadinya baru bisa umur 4 tahun. Habis itu mulai dari situ sering ikut ini sih lomba-lomba, terus ikut choir, yang choir anak kecil gitu. Oke, dari kecil emang kamu tuh udah lumayan aktif nyanyi lah gitu ya. Iya, Itu peran mami papi kayaknya ada juga ya nyodorin kamu kemana-mana gitu ya. iya, papi mami rajin banget ngasih. Pokoknya mami tuh paling sering cari-cariin lomba gitu kan. Terus papi juga sering pamer-pamerin ke teman-temannya gitu-gitu lah. Oke, jadi kamu dari kecil itu dengerin apa Del di usia-usia kamu yang balita itu? Dengerin apa ya? Dulu tuh kayaknya ini deh, seingat aku Kevin Kerin, tau gak kok? Kevin Kerin tuh dia kebanyakan nyanyi lagu Mandarin. Jadi em, sebenarnya lagunya udah ada, cuman mereka Oh. nyanyi ulang mungkin gitu sih. Kayak Oh, kayak artis cover Mandarin yang cilik gitu ya? ya, kakak adik tuh berdua. Oke. Terus waktu kelas 1 SD ya, kalau Hmm. nggak salah, itu nyanyinya apa ya? Em, Rosa, Iwan Fals deh kalau nggak salah. Cuman aku udah lupa sih Ah, Iwan lagunya. Fals. Wah, Ya, ini menarik ini. Suara Odell pokoknya di lagu Iwan Fals gak kebayang tuh kayak gimana. Nyanyi lagu apa Del? udah lupa banget lagunya apa. Pokoknya bener-bener waktu itu didengerin terus aku nonton videonya terus em, mulai umur berapa ya? Kayak kelas 2 kelas 2 kelas 1 kelas 2 gitu tuh yang zaman-zamannya nyanyi You Raise Me Up, Oh ya, lomba-lomba gitu kan. Terus lagu apa tuh? Hero, Hero. Mariah Carey ya. Oh ya, ya Oke. gitu-gitu sih. Ya. Masih berlanjut gak les vokalnya sampai sekarang gitu? Masih. Tapi setel apa lesnya suka pindah-pindah kan. Suka pindah-pindah guru. Terus sampai SMA masih ngeles, cuman pas udah masuk kuliah kan karena kuliahnya musik jadinya ada major kan, which is yang setiap minggu ketemu dosen vokal. Jadi ya udah ngapain les lagi, udah Ngapain les lagi? sama dosen aja. Iya. Iya, oke. Nah, ini ada satu hal menarik juga yang mungkin banyak teman-teman pengen tahu juga nih. Kamu kan cukup aktif dari kecil tuh. Iya. Di usia berapa sih seorang Odell tuh mengetahui bahwa I think this is my way of life gitu. Untuk mengabdikan diri dalam hidup ini adalah dengan musik gitu. Nah, itu di poin apa gitu? Sebenarnya kalau buat nyadarin hal itu tuh udah pas mau masuk kuliah gitu kok kan. Jadi mikir kan nih mau kemana nih. Cuman kalau pas masih SD SMP gitu lebih kayak karena masih kecil jadi ya udah ada acara apa di sekolah diminta guru nyanyi nyanyi.
emang hobi aja sih kan. Aku kan dulu juga dance juga sama teman-teman. Oh, Jadi emang oke. Wah, ini sisi lain yang tidak pernah dilihat dari Odelia. oh, aku belum tahu ya. Iya, aku jadi Iya. sebenarnya sebenarnya dance sama nyanyi itu nggak pernah kepisah dari kecil. Jadi emang jalannya barengan dari aku kecil gitu. Terus teman-temannya juga itu terus teman dance-nya sampai SMP. Terus SMA aku pindah sekolah jadi udah nggak lanjut lagi kan. Heeh. Gitu. Emang kita suka perform aja gitu. Emang anaknya doyan perform kan. Aku bener-bener secinta itu sama perform gitu. Kayak kalau ada acara sekolah bisa dihitung satu acara ini tuh aku naik turun panggung berapa kali, bisa kayak 3-4 kali lah gitu. Sampai teman-teman juga pada bosen sih. Sampai ada juga yang kayak aduh nih orang lagi, dia lagi. Lo lagi ya. Kalau nyadar pengen ambil musik itu pas eh, liburan enggak pas akhir kelas 2 SMA. Jadi sebenarnya aku tuh mau masuk dokter loh kok sebelumnya. Ah, serius? Iya, tapi aku sampai sekarang nggak kebayang kalau aku jadi dokter. Jadi Bener-bener waktu zaman-zaman kita ketemu pertama tuh di kepala kamu tuh maunya dokter tuh tadinya. ya deh. Aku sampai udah belajar tadinya tuh mau kuliah dokter di Jerman. Aduh, sok-sokan banget dah. Waduh, Aku jauh sampai udah juga. di Jerman kok. Terus akhirnya em, gara-gara apa ya? Kayaknya salah satu faktornya, aduh ada dua faktor yang aku ingat sih. Waktu itu zaman-zaman sering lomba band. Terus ada satu guru aku yang pokoknya kalau ngeliat dia jadi kayak wah ternyata musik tuh masih jauh lebih luas dari apa yang aku tahu, masih Hmm. masih lebih banyak hal indah yang belum aku temuin gitu. Sama aku waktu itu nonton konsernya Isyana, terus aduh keren banget dia bener-bener. Aku suka yang tuti-tutian gitu loh kok yang Oh, oke oke oke. Tutti itu maksudnya tuh memainkan rangkaian nada yang sama secara bersamaan oleh rame-rame orang tuh. Heeh. ya Karena satu banyak yang band. nggak tahu juga tuh, Tutti itu dikira Tutti Frutti gitu. Bukan. Iya, tuti itu sama satu band. Ah, Ya gitu. Terus ada guru aku juga yang selalu setiap pagi kan ada devosi gitu kan kalau di sekolah aku. Jadi mhm. karena itu masa-masanya mau milih jurusan kuliah, di situ tuh selalu digencerin kayak sebenarnya tuh kalian tuh hatinya kemana, eh, jangan kayak tertutup dengan hal-hal yang sebenarnya cuman tuntutan lah atau apa, tapi kayak lupa sama keinginan hati yang sejujurnya gitu. Terus Wis, dari itu, filosofi dari sekali ya. itu aku kayak, iya, dari situ aku langsung kayak, wah gila-gila, bener banget sih, ya udahlah musik akhirnya gitu. Oh gitu. Jurusan spesifiknya apa, Del? Kamu masuk kuliah tuh? Aku majornya vokal contemporary, em, terus peminatannya terapi musik. Seriously terapi musik? Wah, itu jarang banget loh ngambil di Indonesia tuh. Wah, tergolong Hmm, minim itu. ya karena cuman ada satu doang jurusan itu di Indonesia sebenarnya yang Mungkin boleh, Del. ya Musik terapi itu kalau di itunya ya, di aplikasinya tuh, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa sih yang dikerjain sama seorang terapis musik gitu? mungkin aku coba kasih beberapa setting tempat kali yang bisa diiniin. Mhm, Jadi terapis itu bisa kerja di sekolah, bisa di rumah sakit juga, mhm. bisa juga di apa namanya panti jompo gitu-gitu. Jadi kita lebih ke bisa dua sih, bisa bisa untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental juga bisa. Jadi untuk contohnya ada orang yang nggak bisa jalan nih, pasiennya nggak bisa jalan, Oke. harus dibantuin sama suster gitu. Terus Mhm. sama terapis musiknya tuh kita main gitar, jadi nanti pasiennya jalan sesuai temponya gitu, jreng 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 gitu. Jadi Oh, tuh bantu dia buat stay on track gitu kan, kayak ya on gitu. tempo gitu ya. Tak. On tempo. Oke. Ya dari situ. Terus kalau untuk contohnya yang punya gangguan seperti depresi misalkan Mhm, atau trauma trauma deh mhm. trauma itu bisa kayak lewat songwriting. Jadi dari songwriting itu anaknya bisa tulis sebenarnya apa yang dia rasain. Terus dari situ digali sebenarnya penyebab trauma itu gimana gimana gimana. Pokoknya segala cara dilakukan dengan intervensi musik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kliennya masing-masing gitu.
Oke, mungkin ini menarik kalau kita gali sedikit dari segi psikologis nih. Ya, ini mulai mendalam nih kita ngobrolnya nih ya. Ya. Dari segi psikologis itu kan memang banyak sekali terapi yang bisa dilakukan oleh psikolog misalnya gitu ya. Kalau seorang music therapist, apakah memerlukan rujukan begitu dari seorang psikolog atau psikiater untuk menjalankan tugas-tugasnya itu? Oh ya, pasti. Jadi harus ada rujukannya dulu baru kita bisa melakukan prakteknya itu. Oh, jadi jatuhnya tuh kamu tuh semacam seorang music therapist itu adalah semacam perpanjangan tangan dari psikolog dan psikiater itu jatuhnya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Makanya jurusan terapi musik tuh kita belajar, kita ambil mata kuliah yang anak-anak psikologi ambil. Jadi contohnya kita tuh aku ambil 4 mata kuliah dari psikologi. Itu ada psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi abnormal, sama psikologi konseling. Itu yang harus dipegang sama terapis musik. Oh begitu, berarti orang bisa konsultasi juga ke Odell gitu ya? Iya, bisa. Tapi terapinya adalah dinyanyiin nanti atau disuruh nyanyi gitu. Ya, bisa gitu, bisa dibilang gitu. Tahun ini sih, khususnya tahun ini justru lagi naik-naiknya nih terapi musik menurut aku ya. Oh oke. Sering aku ngeliat tuh orang nyari di Google ya, music for langsung kelihatan tuh relaxing, music for sleeping, Ah, music for iya, apa iya. ya depression dan lain sebagainya kayak gitu. Itu berarti part of music therapy ya, berarti yang dicari sama orang gitu, atau gimana? Eh, Sebenarnya hal kayak gitu belum bisa dibilang music therapy Oke. karena ke terapi itu harus ada terapisnya, terus eh, prosedurnya juga harus ada assessment dulu. Assessment itu kayak kita kenalan sama kliennya dulu, kliennya tuh gimana gimana gimana. Kita harus tahu latar belakang klien, terus juga kita harus bikin session plan, nanti tuh bakal sesinya ngapain aja. Jadi lebih terstruktur gitu. Terus ada laporannya juga. Jadi kalau kan banyak juga nih lagu yang kayak lagu untuk apa healing, terus yang buat menggodok perasaan gitulah. Itu Mhm. belum bisa dibilang music therapy gitu. Oh Itu gitu. beda. Itu yang main-main gini ya, kayak misalnya BPM tertentu akan menimbulkan efek apa gitu terhadap pikiran kita misalnya gitu. Ada nggak Nah, dipelajarin gitu? enggak sih, kalau itu setahu aku beda lagi kok. Sebenarnya awalnya juga aku kira terapi musik kayak gitu. Oh Cuman oke. ternyata kalau yang kayak gitu tuh beda lagi deh, aku lupa namanya apa. Tapi kayak itu lebih ke syaraf lah, terus kayak misalnya di desibel ini tuh bisa gimana-gimana gitu kan. Nah, Iya iya. itu juga menarik sih, tapi itu bukan yang dipelajarin di sini. Alright. Beda lagi. Oke, well, that's very interesting. Selanjutnya pengen nanyain itunya kamu sih sebetulnya nih. Single terbaru. Ini menarik banget itu kayak setelah sekian lama gitu ya Odell nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus udah punya album gitu kan dari kecilnya. Terus ngikut kita juga kemarin bantuin project-project orang lah gitu kan. Entah jadi backing vokal kayak entah jadi apa segala macam gitu. Tahu ngeluarin lagu. Judul lagunya lucu lagi. Kalau di bahasa Indonesia itu artinya berjingkat-jingkat. Singkat-singkat jinjit-jinjit, iya. Iya lucu. Tito. Wah. Itu dari Odelia Sabrina. Nulis sendiri lagi ya lagunya ya. Iya, dibantu teman-teman aku juga sih. Wah oke. Tolong diceritakan. Itu maksudnya gimana itu? Jadi, aku cerita dari mana ya? Panjang nih kalau cerita tentang ini. Iya mungkin dari itu deh. Dari apa namanya inisiasinya gitu. Kok bisa sih bikin ini gitu? Kok bisa bikin ini? Sebenarnya Kepikirannya gimana? aku emang udah pengen kayak punya target gitu sih kok tahun ini. Pengen gitu punya satu karya gitu kan dikeluarin. Cuman struggle-nya dari kemarin adalah aku gak tahu genrenya kemana. Terus kan em, menurut aku salah satu hal yang bikin susah buat mulai nulis adalah menentukan jenisnya gitu loh, kayak sebenarnya gue tuh kemana sih arahnya gitu. Oh oke. Karena itu penting juga kan. Terus cuman ada juga kakak tingkat aku yang bilang ngapain dipikirin, mulai aja dulu ntar juga kebentuk kan. Itu juga sih yang aku alami di sini gitu. Mm-mm. Terus kenapa bikin singlenya kayak gini sebenarnya, waktu itu jadi aku cerita juga kan sama kakak kelas aku, sebenarnya aku pengen bikin lagu tapi aku bingung kayak gimana. Terus aku jelasin lah, aku tuh suka denger lagu yang kayak gimana gimana gimana. Terus dia juga mikir kira-kira suara aku cocoknya tuh yang kayak gimana gitu kan. Sebenarnya suara aku tuh nggak ada spesifik cocok satu suara gitu loh kok, jadi itu juga yang bikin tambah bingung. Kayak Oh oke. kalau misalnya mau nyanyi yang slow-slow juga ya lebih lebih banyak yang kayak ngiranya aku orangnya yang nyanyinya ballad-ballad banget gitu sih. Padahal aku sukanya dengerin lagu yang upbeat upbeat itu sebenarnya loh.
di jadi kayak di luar tuh kelihatannya dia yang kalem gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dengerin lagu aku lebih yang goyang-goyang gitu. Bukan Ngegas ya. DJ. Ya, kayak grup-grup K-pop gitulah yang Mhm. kayak misalnya Pretty Savage-nya Blackpink gitu. Mmm. Eh, Oke oke terus oke. Terus? nah si kakak kelas aku ini Mhm yang adalah produser dari Tipto ini, mhm. dia waktu itu kirimin demo gitu, dia main chord gitu kan. Terus aku kayak suka nih kok gini gini gini. Terus ya udahlah, kita workshop. Em, terus aku ke teman aku juga yang ahli bikin lirik kan, aku cerita namanya Karin. Rin, maunya tuh ceritanya tentang ini. Waktu itu aku sebutinnya apa ya? Eh, lebih kayak pengen gara-gara pandemi ini aku sering flashback gitu kan, throwback, ngeliat-ngeliat gitu Wih. masa lalu. Jadi kayak mikir, kok waktu kecil lebih seneng ya daripada sekarang. Waktu SMP tuh kayak indah banget, tapi kenapa pas saat itu rasanya kayak nggak sebahagia yang dikira. Kayak pokoknya setiap masa kehidupan tuh pasti ada sesuatu yang dipikirin gitu, Iya iya, betul. kayak Dan kita kalau gitu. ngelihat ke masa lalu tuh kayaknya lebih gampang hidup gitu ya. Iya, Sekarang kok terus rasanya berat gitu. Oke. heeh, aku jadi mikir juga apa jangan-jangan terus ke depannya kita bakal bakal kayak gitu terus, bakal lebih susah daripada yang sekarang gitu. Mmm. Terus aku juga mikir, em, coba kalau waktu itu gue nggak ambil jalan ini, pasti nggak bakal kayak gini. Terus atau enggak, coba kalau waktu itu gue ambil jalan ini, pasti gue bakal bisa lebih gimana gitu. Aku sering banget mikir kayak gitu. Sampai di satu titik aku mikir juga, kalau ada satu hal aja yang diubah dari hidup aku yang sebelumnya, pasti nggak bakal jadi dia yang sekarang gitu. Satu titik aja tuh pasti bikin beda Berubah. banget sebenarnya. Mhm Mm. mhm. Jadi em, dari situ aku belajar kayak mau yang baik atau yang buruk yang pernah aku laluin, mau yang aku sangat apresiasiin atau yang aku sesalin gitu, tetap adalah bagian dari hidup aku. Jadi sebenarnya cerita lagunya tuh kayak gitu. Jadi lebih ke embrace diri sendiri sih, segala hal yang udah dilalui gitu. Wow wow wow. Gitu. Menarik Nah, ya, seorang yang muda seperti kamu tuh bisa merenung begitu dalam gitu. Artinya, iya itu kan throwback melihat ke masa lalu, kemudian bagaimana posisi kamu saat ini, dan apa yang sudah dilakukan di masa lalu itu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Nggak semua orang loh Del bisa bisa atau mampu ya berpikir dengan, menurut aku itu cukup dewasa gitu ya, untuk anak seusia kamu gitu. karena mungkin ini the power of overthinker juga kali aku ya. Karena Kayaknya kita-kita nih, iya sih, iya, Aris, aku, dan itu kayak ya kawan-kawan overthinking ya. heeh. Ya, untungnya ada sesuatu yang bisa diambil lah dari overthinking ini Iya, gitu. but it's positive dan itu aku seneng banget gitu. Dan mungkin karena kita sering dapat tamparan batin juga dari Ko Irvin kali ya. Jadi banyak Iya, mikir gitu. iya kayak gitu sih. Aduh. Tamparan-tamparan itu sangat sangat membentuk aku sekarang juga sih. Iya. Terus Heeh. Terus, kenapa judulnya Tipo? hmm. Itu jadi kan di liriknya tuh yang ujungnya tuh ada and shine as I la 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 la. Nah, la 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 la-nya itu sebenarnya menggambarkan aku lagi nyanyi gitu. Jadi aku berharap lewat karya-karya aku ini bisa ada bisa bantu aku buat eh, rekonsiliasi Ya, rekonsiliasi benar. rekonsiliasi Udah bener padahal pertama tadi. Rekonsiliasi, ya. rekonsiliasi Heeh. kayak lebih utuh terus kayak tumbuh perlahan gitu lewat nyanyian-nyanyian aku. Jadi Oh, musik ini sebagai pegangan, sebagai jembatan, pokoknya sebagai temen kedepannya lah gitu. wis, luar biasa si Odel ini. Makin dewasa ya. Padahal kamu udah masih udah gak anak-anak ya. Aduh. Aku aduh aku udah umur 20 kok, ya ampun cepet banget ya. Aduh, aku tuh selalu gini loh. Aku tuh karena dari aku zaman aku sekolah, aku tuh kan diminta jadi asisten guru seni musik gitu ya, untuk bantuin vokal grup sekolah. Jadi Mm-mm. kan otomatis aku kan nanganin adik-adik kelas gitu kan. Mm-mm. Disuruh jadi arranger lah, disuruh mainin piano buat mereka dan lain sebagainya. Nah itu ke bawah tuh Del sampai sekarang gitu. Jadi Hmm. ketika ketemu sama anak-anak misalnya gitu ya, kayak ketemu sama kamu, ketemu sama Jane, ketemu sama Morie gitu, itu nggak bisa hilang tuh. Di kepala tuh kayak ngerasa itu kayak
Oh my god, mereka kan udah gede, tapi aku masih ngeliat kalian tuh kayak anak-anak terus gitu. Nggak apa, aku seneng kok dianggap anak kecil terus. Aduh. Iya, jadinya kayak ngerasa, wah ini tahu-tahu kamu ngeluarin karya kayak begitu dan nggak tahu ya, yang di kepala aku tuh ketika dengerin itu, jujur sih, elemen drakor tuh kuat di situ. Drakor ya? Elemen Wah, drakor tuh kuat di situ. Dari bunyi pianonya kan yang apa pakai istilah itu electric piano gitu kan. Terus ada juga gitar-gitaran dan apa namanya percussion-nya itu ini sih Korean sekali gitu kan. Kurang-kurang yang dikeluarin duluan pakai bahasa Korea. Aku langsung mikir gini, ini Odell mau didebutin di JYP apa di YG atau di SM kali ya gitu. Apa gimana? Why Korea? Why Korea? why Korea? Jadi ini menjawab pertanyaan aku juga sih. Sebenarnya aku tuh genrenya kemana? Mm-mm. Nah, ini juga yang kayak akhirnya berani jujur gitu loh sama apa yang aku suka. Jadi kalau masa-masa remaja tuh masa-masa pengen dilihat keren gitu kan, kok kayak Mm-mm. apalagi aku masuk kuliah musik, ada rasa malu gitu loh kalau dengerinnya Korea Korea, sedangkan yang lain dengerinnya jazz atau R&B soul gitu-gitu. Oh, oke oke oke. Socially awkward gitu ya kalau dengernya K-pop gitu ya. Aku karena dari waktu aku suka sama Korea tuh orang-orang selalu kayak aduh Korea gitu loh. Dari SD, SMP, SMA gitu tuh kayak gitu. Sampai akhirnya akhirnya aku nutup lah kayak oh ya udah gue nggak suka Korea kok gitu. Terus tahun lalu tuh mulai kenal kayak musik-musik R&B, soul Mm-mm. gitu-gitu. Aku juga sebenarnya sebelum bikin si Tito ini tuh lagunya demonya tuh kayak yang apa sih pakai elektronik elektronik yang apa EDM. R&B R&B gitu. Oh, oh, oke beatnya yang ada hi-hat-nya, ada bunyinya Ya, gitu ya. Ya, ya high gitu. ya oke siap. Oh, Ada kayak gitu. drop-dropnya berarti ya. Aku Mm-mm. sukanya kayak gitu kan. Cuman pas dinyanyiin, pas aku coba nyanyi nih, kok nggak masuk ya kayak em, D-nya nggak keluar gitu. Terus ya udah akhirnya tapi bersyukur juga mulai tahun ini kan Korea sangat dihargai orang kan, banyak banget yang respect sama Korea Mm-mm. dan Korea udah gak dipandang rendah gitu. Aku seneng banget sih. Terus akhirnya sebenarnya ini agak apa nekat juga sih aku keluarin bahasa Korea. Aku takut banget kan bakal kayak apaan sih nih anak sok-sok Korea lah apalah gitu. Tapi gara-gara pas pertama kali bikin kan liriknya Inggris. Mm. Kita nyanyiin tuh pakai musiknya udah jadi udah Korea gitu. Pas Oke, kita dengerin musiknya Korea banget. Terus oke. pas dimasukin lirik Inggris, pas dimasukin lirik Inggris kok jadi kayak Koreanya hilang ya, sedih gitu kan. Ah. Mm. Terus jadinya iseng lah tuh si Koko produsernya mikir kayak coba deh kita ganti pakai bahasa Korea apapun lah, nggak tahu artinya benar atau enggak, pokoknya cuap-cuap aja bahasa Korea gitu. Ya, ya. Mm. Buat tahu cocok atau enggak. Terus kita kayak wah gila, bener bang apa jadi Korea banget. Sebenarnya yang nyadarin aku juga si Cece aku kan, dia bilang Mm. dek sebenarnya bahasa pengaruh loh, pengaruh banget sama lagu itu. Terus aku kayak Mm. iya ya gitu. Terus akhirnya ya udah senekat itu aku carilah translator. Aku tanya teman aku kan, namanya Michelle, Michelle ada teman Korea nggak buat translate gini 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 gini. Ada, terus udah deal ketemu bla bla bla. Ya udah rekaman gitu. Tadinya tuh masih mikir mau keluarin yang Inggris dulu atau yang Korea dulu ya. Karena kan aku rekam dulunya kan. Terus pada bilang Korea deh, Korea aja, Korea 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 gitu. Dan hasilnya juga kayaknya lebih banyak yang suka Korea sih daripada yang Inggris gitu. Oh, iya warna musiknya juga memang sangat kental dengan perkoreaan gitu kan. Mm-mm. Jadinya ada taste. Ya, aku ngebayangin apa ya? Kayak drama Backstreet Rookie gitu ya. Atau ada itu jadi backsoundnya gitu. Kayak lucu aja nih kalau kayak gitu. Aku sebenarnya yang bikin aku lebih yakin juga adalah karena em, gimana kita bikin sesuatu yang sebenarnya satu ini sih kayak ya udah coba jujur aja sama apa yang aku suka, Mm-mm. being vulnerable. Oke, itu teman-teman harus dengerin banget itu Tiptoe. Itu ada di seluruh platform streaming ya, asik. Yes, gitu. Ini gue jadi kayak punya radio. Dengarkan di seluruh platform streaming kesayangan Anda.